Hai, assalamualaikum rekan si Bambu. Pada ngerasain nggak sih akhir-akhir ini hawanya panas banget ya? Dan sebagaimana kita tahu kalau hawa panas kan bisa mengganggu aktivitas kita loh. Dalam konteks hunian, kita butuh rumah yang teduh dan sejuk untuk beraktivitas maupun beristirahat. Seperti rumah kali ini. Yuk main ke Genova House. Banyak treatment menarik kami sajikan untuk rumah ini. Seperti apa treatment yang ditawarkan pada desain rumah ini? Saksikan videonya sampai akhir ya. Tapi sebelum lanjut, pastikan rekan si Bambu udah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si Bambu, rumah ini dibangun di lahan seluas 440 meter persegi dengan luas bangunan 572 meter persegi. Pemilik rumah ini adalah salah satu pengusaha yang tinggal di Cilegon. Nah, di sini ada warga Cilegon nggak? Coba absen di bawah ya. Beliau ingin punya rumah dengan kantor di dalamnya untuk menunjang pekerjaan beliau, karena pemilik ingin bekerja dengan suasana yang homey. Nah, pada saat kami survei lokasi, kami merasakan udara dan hawa panas yang cukup menyengat. Pas dicek, ternyata suhu terpanas di sana bisa mencapai 37 derajat. Tentu hal ini menjadi masalah bagi pemilik dan juga keluarganya, terutama akan mengganggu pemilik dalam menjalankan bisnis dan mengambil keputusan-keputusan yang dibutuhkan. Sebagai konsultan arsitek, kami paham betapa mengganggunya hawa panas ini kalau sampai terbawa di dalam rumah. Genova House pun hadir dari kebutuhan pemilik akan rumah yang sejuk dan fitur yang dapat menunjang bisnis serta kehidupan pribadinya. Setelah diskusi dan debat panjang, kami menerapkan beberapa treatment diantaranya dengan memberikan banyak bukaan untuk cross ventilation agar sirkulasi udara di dalam rumah tentunya baik. Terus di bagian eksterior, kami juga menggunakan material bernuansa tropis seperti kayu dan rotan sintetis untuk meredam hawa panas. Selain itu juga diberikan secondary skin untuk menyaring sinar matahari yang berlebih. Nah, dari sinilah kita belajar pentingnya menggunakan arsitek profesional untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan Anda. Dan gak cuman itu, kami juga ngasih beberapa fitur lain di dalam rumah. Penasaran detail desain rumah ini kayak gimana? Langsung aja kita telusuri detail rumahnya. Gaskeng! Kiu-kiu. Ini dia fasad rumahnya. Pertama melihat rumah ini, kita akan dibuat kagum dengan desain yang kokoh dan elegan. Masa bangunannya menggunakan bentuk geometris yang membuat rumah ini tampak megah. Pada eksterior rumahnya diberi sentuhan tropis dengan adanya material bertekstur kayu serta tembok konkrit sebagai sun shading. Kombinasi keduanya memberikan kesan modern dan alami bagi rumah ini. Lebih dekat kita bisa melihat adanya secondary skin sebagai salah satu fitur pada fasad rumah ini. Selain mempercantik tampilan rumah, fitur ini berfungsi untuk menahan panasnya sinar matahari yang masuk ke dalam rumah. Mengingat rumah ini mengarah ke utara dan juga timur yang paparan mataharinya cukup tinggi, jadi adanya secondary skin bikin rumah bisa teduh. Pada bagian atap, rumah ini dibuat tinggi sehingga dapat diberikan celah di antara atap dan plafon, tujuannya agar hawa panas tidak mudah merambat masuk dan membuat hawa di rumah tetap terjaga sejuk. Gimana? Kalian suka nggak sama rumah modelan kayak gini? Coba tulis di komentar ya. Di balik pagar, rumah ini memiliki carport sebagai area parkir bagi kendaraan pribadi. Carport ini menggunakan material rangka baja pada kanopinya, dan selain itu terdapat juga skylight agar area ini mendapatkan sinar matahari saat di siang hari. Bergeser ke samping kiri, terdapat area teras. Di area ini terdapat kolam dan taman untuk menghadirkan hawa sejuk di area depan rumah. Jadi waktu mau keluar rumah, bisa menghirup udara yang cukup menyegarkan. Sekarang kita masuk yuk. Permisi pu, sepuh, izin masuk ya pu. Itu sih tren TikTok ya. Inilah ruang tamunya. Ruangan ini dirancang sebagai tempat untuk menjamu tamu yang datang. Layout ruangan ini terasa cukup menyenangkan, di mana terdapat bukaan yang cukup lebar serta adanya inner courtyard. Mengingat lokasi rumah ini punya cuaca yang panas banget, hadirnya bukaan dan inner courtyard ini bakal ngasih udara dan suasana yang cukup segar. Jadi waktu ngobrolin bisnis sama kolega nggak akan keganggu sama gerah. Dari segi desain interiornya, ruangan ini memiliki sentuhan semi-industrial dengan adanya kombinasi material bata merah dan konkrit pada dindingnya. Set furnitur yang dipilih pun masih senada dengan dinding ruangan sehingga memberikan tampilan yang cukup rapi. Masuk ke dalam, kita akan berjumpa dengan ruang keluarga. Masya Allah, ini luas banget ya. Dan kesan luas itu didapat berkat penerapan konsep open plan di jantung rumah ini.
Adanya void dan bukaan yang lebar juga makin membuat ruangan terasa lebih lapang. Hadirnya bukaan dan void juga memungkinkan adanya sirkulasi udara yang baik di dalam rumah. Jadi di luar mau panasnya kayak gimana pun, kumpul di rumah ini sama keluarga bakal ngerasa lebih sejuk. Apalagi kalau sambil disuguhin es teh gitu. Kayaknya makin seger juga sih. Mereka si bambu udah pada makan belum sih? Kalau belum ikut makan bareng yuk. Nah, ruang makan ini punya layout yang cukup enak. Karena open plan, jadi tinggal geser dikit aja dari ruang keluarga. Meja makan yang dipakai ini menyesuaikan dengan kebutuhan pemilik. Letaknya dekat dengan bukaan, pas dibuka bukaannya, pemilik dan keluarga bisa ngerasain hawa sejuk pas lagi makan. Cakep. Seperti peribahasa, nggak ada asap tanpa adanya api. Makanan di meja juga nggak bakal ada tanpa adanya dapur ini. Dapur ini pun punya layout yang lega dan juga lengkap. Layoutnya menerapkan konsep segitiga dapur yang pas, jadi aktivitas memasak bisa lebih leluasa. Pemilihan material dan tone warna yang digunakan juga membuat ruangan ini punya mood yang cukup enak. Aktivitas memasak jadi menyenangkan tentunya. Coba yang suka masak, gimana menurut kalian dapur ini? Tulis di bawah ya. Dari dapur sekarang kita coba cek ke kamar tidur rumahnya. Nah, rekan si bambu, ini dia kamar tidur utamanya. By the way, rumah ini punya 2 kamar tidur utama, salah satunya ada di lantai 1 nih. Kamar ini punya layout yang cukup nyaman, kamarnya pun banyak bukaan juga, jadi bikin kamar terasa makin lapang. Terus warna dan jenis material yang dipakai dinding kamar ini bisa menghadirkan suasana kamar yang cukup hangat. Ini cocok banget buat bobo siang. Kamar ini juga punya fitur pelengkap seperti walk-in closet, dan di sini jadi tempat pemilik menyimpan koleksi pakaian dan barang-barang fashionnya. Juga jadi tempat untuk merias diri sebelum menjalani hari. Di area ini juga ada pintu kamuflase yang mengarah ke kamar mandi pribadi. Desain kamar mandinya punya nuansa yang cukup nyaman, dilengkapi sama bathtub, jadi pemilik bisa berendam sambil relaksasi. Gimana nih review kamar tidurnya? Kalau suka wajib komen ya. Rumah ini juga punya kamar tamu, fungsinya sebagai tempat istirahat buat kerabat yang menginap. Kamar ini punya layout yang lega dengan set furnitur yang ideal. Paduan tone natural pada wall panelnya memberikan suasana kamar yang cukup hangat. Kesan hangat itu juga dipertegas dengan adanya cahaya alami yang masuk dari bukaan. Gak ketinggalan ada juga kamar mandi pribadi, sehingga tamu nggak perlu repot sharing kamar mandi dengan penghuni lainnya. Sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya nih. Tapi sebelum itu pastikan rekan si bambu udah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan konten YouTube si Bambu Studio yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, habis naik tangga pasti haus kan? Kita bisa ambil minum di pantry ini. Pantry ini memanfaatkan space yang ada di area tengah, bikin area ini jadi lebih fungsional. Desainnya dibuat simpel dengan nuansa yang cukup hangat. Selain minum, di sini juga bisa dipakai buat manasin makanan juga. Jadi kalau malam-malam lapar nggak perlu repot-repot ke bawah, bisa sambil masak mie di sini. Di sini juga bisa buat bikin kopi, terus nanti minumnya di balkon sini. Cakep, 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 cakep. Terdapat set sofa lengkap dengan meja yang cocok untuk kumpul keluarga. Dengan view menghadap keluar gini, selain dapat hawa segar, juga dapat pemandangan sore yang cukup cakep. Pokoknya ini jadi salah satu spot favorit buat ngopi senja cantik. Ya, kurang kerikil coffee shop aja sih. Wow, siapa di sini yang suka Spider-Man? Kamar ini bakal cocok buat kalian nih. Kamar ini diperuntukkan buat anak pemilik. Interiornya menggunakan tema superhero favorit anak pemilik. Kita bisa lihat hiasan dinding dengan nama salah satu tokoh Marvel yang bikin kamar ini punya karakter tersendiri. Tone warna yang dipakai kerasa banget kan? Karakter anak laki-laki yang playful abis. Selain itu, fitur yang diberikan juga lengkap, mulai dari wardrobe, meja belajar, hingga kabinet buat naruh koleksi mainan atau buku-buku. Nggak luput dikasih bukaan biar kamar ini juga kerasa segar. Tentunya dikasih juga kamar mandi pribadi biar anak nggak perlu lari-lari buat mandi.
Nah, di sebelahnya masih ada kamar tidur anak juga. Kalau ini kamarnya buat si kakak. Desain kamarnya jauh lebih simpel dengan dekorasi yang lebih dewasa. Layout kamar ini terasa nyaman dan juga lega. Tone yang digunakan membuat kamar ini terasa hangat dengan warna dominan biru dengan aksen tekstur kayu sebagai aksen yang menawan. Tentunya diberikan meja belajar untuk kakak dalam mengerjakan tugas sekolah ataupun buat nonton anime di dalam kamar. Dan pastinya dikasih juga kamar mandi pribadi biar kamar ini semakin private buat anak. Selanjutnya kita akan menemukan ruang kerja buat pemilik. Meskipun nggak pakai pintu, tapi privasi ruangan ini masih terjaga dengan baik. Layout ruangan juga dibuat cukup luas sehingga bisa jadi tempat buat diskusi juga. Meja kerjanya dibuat di ujung ruangan dengan bukaan di kanan kirinya agar saat bekerja masih bisa merasakan udara segar dan cahaya matahari alami. Buat kalian yang suka kerja dari rumah, ruangan ini bisa jadi referensi. Kalau siang-siang capek kerja mau bobo siang, disinilah tempatnya. Kamar ini punya nuansa yang lebih kalem dan minim dekorasi, bikin suasana kamar ini lebih tenang dan nyaman untuk istirahat. Meski begitu, kamar ini memiliki aksen yang menarik dengan hadirnya motif marmer pada panel dindingnya. Bikin kamar ini tampil cantik dan juga ciamik. Tidak luput untuk urusan hiburan ringan diberikan televisi dengan sofa untuk menikmati film atau acara favorit bareng istri. Malam sebelum tidur sambil nonton drakor gitu kan asik ya. Dikasih walk-in closet juga buat naruh pakaian dan dandan sebelum menjalani hari-hari. Dan pastinya sebuah kamar mandi pribadi untuk pasangan pemilik membersihkan diri. Demikianlah cerita rumah Genova House, tempat perjalanan indah bermula. Kamu bisa mewujudkan rumah yang indah dan bermakna seperti ini dengan ceritakan kisah tentang rumah impian Anda pada kami. Karena kami percaya satu hal, setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok si Bambu Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.